Kelahiran Pedang Iblis bab 1511 rencana. Noah tidak berusaha sekuat tenaga bahkan setelah dia mendarat di tanah, dan dua pemimpin peringkat 8 melakukan hal yang sama. Mereka bertiga tidak menyadari apakah kelompok tikus tanah akan muncul lagi, dan mereka tidak ingin berada dalam posisi di mana makhluk-makhluk itu dapat mengejutkan mereka. Kedua pemimpin itu menyerang Nuh. Dada monyet menggembung untuk mengeluarkan gelombang suara yang padat. Serigala itu menembak ke arahnya, tetapi ia tidak menggunakan kecepatan luar biasa karena kemampuan bawaan makhluk lain. Nuh mendarat di tanah hanya untuk menarik perhatian para pemimpin, tapi dia tidak punya niat untuk bertarung secara adil. Binatang ajaib hampir selalu fokus pada makhluk apapun yang berbentuk manusia, dan Nuh tidak ingin berakhir di tengah-tengah dua makhluk peringkat 8. Tubuhnya berubah menjadi pedang hitam yang melesat ke belakang. Malam menyatu dengan lingkungan sebelum gelombang suara mencapainya, dan ledakan terjadi di tempat itu. Gelombang kejut yang dilepaskan setelah ledakan serangan monyet tersebut memaksa Noah keluar dari teknik gerakannya dan membuatnya meludahkan darah. Serigala tidak ragu-ragu untuk menghubunginya pada saat itu, dan Noah segera dapat melihat sosok makhluk tinggi itu melompat ke arahnya dari sisinya. Nuh hampir tidak bisa menghadapi satu binatang ajaib peringkat 8, apalagi dua. Namun, dia memiliki teman-teman yang lebih baik di sisinya, tapi dia tidak ingin melepaskan kekuatan mereka saat dia berada di dekat pohon. Mendengkur dengan cepat muncul untuk mencegat serangan serigala. Sosok ular yang sangat besar menciptakan penghalang alami yang menghentikan lompatan makhluk itu dan memaksanya untuk fokus pada lawan barunya. Serigala itu dengan mudah membelah tubuh mendengkur, tetapi gelombang materi gelap yang ganas menelannya sebelum ia bisa melancarkan serangan lagi. Pendamping darah sekarang benar-benar hancur. Bahkan bagian dalamnya mengandung zat yang sama yang membuat sinar gelapnya. Materi gelap yang kejam tidak berhasil melukai pemimpinnya, tetapi potongan bulunya lenyap ketika gelombang energi menelannya. Kemarahan serigala melonjak sebelum melompat lagi dan menusuk tubuh mendengkur. Namun, ia tidak menemukan Nuh ketika sampai di seberang. Gelombang suara mengancam akan menghantam mendengkur, tetapi ular itu berubah menjadi awan yang lenyap begitu serangan itu meledak. Retakan muncul pada sosok halus Blood Companion, tapi serigala itu akhirnya menahan sebagian besar pukulannya. Mendengkur masih merupakan pendamping darah, jadi tubuhnya akan menyebar begitu Noah pergi terlalu jauh. Serangan monyet peringkat 8 biasanya akan menimbulkan luka parah pada sosok halusnya, namun ular tersebut tidak bertahan cukup lama di area tersebut untuk menahan seluruh serangan. Serigala mengeluarkan suara melolong marah sebelum berbalik ke arah monyet. Makhluk itu sepertinya hendak melompat ke arah lawan sebelumnya, namun tebasan berbentuk salib tiba-tiba menghantam tubuhnya dan memaksanya untuk berbalik lagi. Nuh berhenti hanya untuk melancarkan tebasan. Dia segera melanjutkan kemundurannya ketika serigala itu berbalik lagi. Makhluk itu tidak bisa menahan amarahnya dan mengejarnya dengan kecepatan penuh, tapi mendengkur muncul di jalurnya ketika hendak mencapainya. Monyet tersebut melancarkan gelombang suara lagi saat serigala sedang sibuk melawan mendengkur, namun ular tersebut menghilang sebelum serangan mencapai area tersebut pada saat itu. Gelombang suara itu akhirnya menghantam langsung ke tubuh serigala. Darah mengalir keluar dari mulut makhluk itu. Tampaknya serangan itu telah merusak organ dalamnya. Nuh menebas serigala sebelum ia berbalik ke arah monyet. Makhluk itu sangat marah pada saat itu. Ia tidak tahu siapa yang harus diserang, tapi akhirnya menyerang Nuh. Hampir sampai, pikir Noah begitu dia sampai di pinggir kawasan. Pohon tinggi itu jauh dari tempat itu. Fergie akan memiliki peluang bagus untuk membiarkan buahnya tumbuh dan mengambilnya setelah sudah matang. Nuh hanya perlu menyibukkan kedua pemimpin itu selama mungkin. Serigala itu mencapai Noah dalam sekejap, tetapi mendengkur tidak muncul. Dia berbalik ke arah makhluk itu, menebas dengan kedua bilahnya sementara gelombang materi gelap mengelilingi sosoknya. Pedang dan serigala saling berbenturan, melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan tanah. Lengan Nuh mengeluarkan suara melengking, dan pedangnya hampir patah, tetapi materi gelap dan substansi yang tidak stabil menjaganya tetap utuh. Namun, dampaknya membuat Noah menjauh dan membuatnya menggali lubang panjang di tanah biru. Tubuhnya terasa sakit setelah pemberdayaan yang diberikan oleh pedang iblis lenyap. Kulit di siku, pergelangan tangan, dan bahunya juga hancur. Itu bodoh, pikir Noah sebelum tersenyum lebar. Menghadapi makhluk peringkat 8 dengan tubuh telanjang adalah ide yang bodoh. Namun Noah rela kehilangan lengannya untuk memahami seberapa jauh dia dari peringkat ke-8. Noah tidak bisa tenggelam dalam pikirannya karena serigala segera melompat ke arahnya. Makhluk itu tidak membiarkannya pergi sekarang karena ia berhasil menjatuhkannya ke tanah. Sebuah kekuatan tak terlihat melemparkan serigala itu ke atas dan menciptakan tanda panjang di dadanya. Pterodaktil menjadi terlihat kurang dari sekejap sebelum menyatu dengan dunia lagi dan melanjutkan serangannya. Malam menyerang makhluk itu lagi saat berada di udara, dan mendengkur dengan cepat terbentuk untuk membungkus tubuh besarnya di sekitar serigala. Ular itu menahan anggota tubuhnya dan menggigit lehernya saat materi gelap yang keras keluar dari mulutnya. Noah meluruskan posisinya dan menarik pedangnya ke belakang.
Lututnya tertekuk saat lubang hitam pedang iblis melepaskan materi gelap yang menutupi kedua senjatanya. Ambisinya juga diaktifkan. Tingkat budidayanya meningkat dan mencapai batas peringkat ke-7. Nuh siap melancarkan serangan terkuatnya, namun serangan monyet tersebut memaksanya mundur. Mendengkur dengan cepat berubah menjadi awan yang menyebar sebelum gelombang suara padat meledak. Serigala itu menahan seluruh pukulannya lagi, tapi tidak ada tebasan yang mengenai tubuhnya saat itu. Nuh terbang mengelilingi serigala dan mendekati monyet. Dia keluar dari teknik gerakannya untuk melanjutkan posisi sebelumnya dan mengumpulkan kekuatannya. Dada monyet membusung saat melihat itu, tetapi serigala melompat ke arah makhluk itu sebelum ia sempat melancarkan serangannya. Nuh dapat meluangkan waktu untuk mengumpulkan materi gelap sebanyak mungkin sebelum melancarkan serangan ganda. Dua sinar keluar dari sosok Nuh. Salah satunya berwarna hitam pekat, sementara yang lainnya hampir tidak terlihat. Gelombang materi gelap menutupi keduanya dan meningkatkan kemampuan destruktifnya. Kedua serangan itu menyatu di udara. Mereka berubah menjadi kekuatan penusuk yang tidak stabil sebelum menghantam perut monyet. Serangan itu menghancurkan bulunya, dan Nuh bahkan bisa melihat setetes darah mengalir keluar dari tempat pendaratan. Saya melakukannya, Noah berteriak dalam benaknya ketika dia melihat setetes darah berwarna merah tua itu. Noah harus menggunakan ambisinya, kekuatan penuh pedang iblisnya, zat yang tidak stabil, senjata tingkat atas, dan materi gelap, namun dia akhirnya berhasil menembus kulit makhluk peringkat 8. Jumlah sebenarnya kerusakan yang ditimbulkan dalam bentrokan itu tidak menjadi masalah. Noah hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia akhirnya mendekati kecakapan pertempuran peringkat 8. Kelahiran pedang iblis bab 1512 bereaksi berlebihan. Serigala menggigit bahu monyet dan merobek sebagian kulitnya. Darah muncrat dari makhluk itu dan mencemari bulunya, tapi luka itu tidak menghentikannya untuk menggembungkan dadanya lagi. Monyet itu menoleh ke arah serigala dan meluncurkan gelombang suara. Serangan itu meledak tepat di wajahnya, memisahkan dua binatang ajaib dan melukai keduanya. Noah tidak bisa lepas dari gelombang kejut yang dilepaskan dalam serangan itu. Organ-organnya bergetar, dan darah menumpuk di mulutnya, tetapi dia tetap berdiri. Dia lebih suka menderita lebih banyak luka dalam daripada kehilangan posisi yang menguntungkan itu. Begitu Nuh merasa bisa menggerakkan lengannya lagi, dia mengangkat pedangnya dan merasakan perasaan luar biasa karena kekuatannya ditingkatkan oleh kekuatan eksternal. Dia sudah mendekati puncak peringkat ke-7, tapi kemampuan pedang iblis mendorong kekuatannya sedikit melewati itu. Materi gelap menutupi kedua bilahnya dan menciptakan dua sungai hitam yang mengalir ke atas. Mereka melesat tinggi ke langit saat Nuh meletakkan senjata di dahinya dan memfokuskan kesadarannya pada dua binatang ajaib peringkat 8. Kedua makhluk itu mengabaikan Nuh. Serigala menyerang monyet itu lagi, dan monyet itu tidak ragu-ragu untuk membusungkan dadanya untuk meluncurkan gelombang suara yang mengancam. Nuh turun tangan sebelum monyet itu melancarkan serangannya. Dia ingin makhluk-makhluk itu terus saling menyakiti, tetapi serigala itu sudah mengalami luka parah saat mengikuti Nuh. Monyet akan menang dalam situasi itu, dan Nuh tidak bisa membiarkannya. Dia membutuhkan keduanya untuk membuat mereka sibuk. Kedua bilahnya meluncur di dahi Nuh dan memenuhi lingkungan dengan suara-suara yang tajam. Materi gelap di sekitar dan di atas senjata menghilang dan menciptakan dua pilar hitam besar yang menimpa pemimpinnya sesaat sebelum monyet melancarkan serangannya. Serangan luas itu tidak bisa melukai para pemimpinnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang Nuh kumpulkan di dalamnya. Dia masih dalam tahap padat, jadi hanya pukulan dengan sifat menusuk yang bisa merobek kulit keras makhluk itu. Namun, kekuatan yang dibawa oleh serangan tersebut berhasil menghalangi serangan para pemimpin. Monyet itu harus menunda gelombang kejutnya dalam sekejap. Serigala berhasil menutup jarak dari lawannya selama itu. Serigala itu menggigit bahu monyet yang terluka itu lagi sebelum gelombang suara meledak di wajahnya. Serangan itu menghempaskan kedua pemimpin dan membuat mereka terjatuh ke tanah. Tubuh mereka telah menjadi berantakan karena luka dalam dan kulit yang hancur. Selama pertarungan sebelumnya, serigala dan monyet tidak pernah berhasil mendaratkan pukulan telak pada lawan mereka. Mereka akan selalu waspada satu sama lain dan memanfaatkan kemampuan bawaan mereka untuk menjaga kondisinya. Namun, Nuh telah mencurangi pertarungan adil mereka. Pengaruhnya mencegah mereka untuk menguasai lawannya dan memaksa mereka untuk saling bertukar pukulan yang merugikan diri sendiri. Tentu saja, Nuh tidak melupakan ketahanan gila binatang ajaib itu. Makhluk-makhluk itu berada di peringkat ke-8. Dia menduga mereka bisa berdiri meski organ dalam mereka sudah hancur menjadi bubur. Kemungkinan untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Nuh mengetahui kekuatannya lebih baik dari siapapun. Dia sadar bahwa mustahil membunuh mereka kecuali kekuatan bertarungnya meningkat. Namun, itulah alasan utama di balik pertarungan itu. Buah itu hanyalah alasan untuk melemparkan dirinya ke dalam pertarungan yang tidak bisa ia menangkan. Mendengkur. Malam, kata Noah melalui koneksi mental. Lakukan sekuat tenaga.
Aku juga akan melepaskan bentuk iblis. Semburan materi gelap mengalir keluar dari sosoknya sebelum mengembun dan menciptakan mendengkur. Sebuah tanda juga muncul di dahi para pemimpin sebelum pterodaktil besar terlihat di antara putihnya langit. Kedatangan Snorre menarik perhatian para pemimpin, namun Knight memberikan waktu yang cukup bagi ular tersebut untuk melancarkan serangannya. Blood Companion melebarkan sayapnya, dan rentetan bulu metalik menghantam dua makhluk peringkat 8 itu. Sudah waktunya untuk melihat apa yang bisa kamu lakukan, pikir Noah sebelum menyimpan pedang putih itu dan mengangkat telapak tangannya. Lingkaran gelap menutupi bagian wilayah itu saat akar menyebar dari tangannya. Mereka mengonsumsi materi gelap dan energi primer yang masih tersisa di udara, dan mereka tidak mengabaikan tanah biru di bawah kaki Nuh. Bulu-bulu itu hinggap pada para pemimpin pada saat itu. Tanah mulai berguncang, dan dua awan hitam besar mengembang setelah serangan itu meledak. Gelombang energi itu menyelimuti Nuh, namun akarnya merasakan ancaman tersebut dan memutuskan untuk melindungi inangnya. Ketika gelombang materi gelap menyebar, Nuh menyadari bahwa akar telah melingkari seluruh tubuhnya. Mereka menutupi lengan, kaki, badan, dan wajahnya, memberinya penampilan yang aneh. Nuh mengetahui bahwa ia dapat bergerak bebas, tetapi sifat korosif dari akarnya mengancam akan menembus kulitnya. Tubuhnya menolak efek tersebut karena materi gelap yang dilepaskan oleh lubang hitam, namun jubahnya tidak seberuntung itu. Materi gelap dengan cepat menciptakan pelindung jahat, menciptakan lapisan pertahanan antara kulit dan akar. Nuh untuk sementara aman dari kekuatan korosif dalam bentuk itu, dan dia bahkan dapat menggunakan kekuatan pembangkit listrik sebagai tindakan perlindungan. Kalau begitu, kamu juga bisa melakukan ini, pikir Noah ketika dia memeriksa tubuhnya. Para pemimpin telah menanggung seluruh kekuatan bulu mendengkur. Serangan itu mengungkapkan puncak kehancuran Nuh. Bahkan pedang iblis pun tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu dalam satu serangan. Mendengkur telah kehilangan sebagian besar bulunya untuk melakukan serangan itu, tetapi lubang hitam telah membangunnya kembali. Organ tersebut hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk memulihkan sayap ular tersebut. Kedua makhluk peringkat 8 itu mendapati diri mereka dipenuhi luka baru. Tubuh mereka sudah mempunyai banyak luka, namun serangan ular itu telah memperbesar mereka dan memanfaatkan kondisi mereka untuk menyebarkan kehancuran yang lebih besar. Untuk pertama kalinya sejak awal pertempuran, para pemimpin mempertimbangkan kemungkinan Nuh dapat mengalahkan mereka. Makhluk-makhluk itu membuat kesepakatan diam-diam pada saat itu. Mereka akan menjaga Noah sebelum melanjutkan pertempuran mereka. Aku tahu ini akan terjadi, pikir Noah ketika dia melihat dua binatang ajaib itu berbalik ke arahnya. Para pemimpin bereaksi berlebihan. Mendengkur berhasil menimbulkan kerusakan tersebut hanya karena kondisi hewan tersebut sudah memprihatinkan. Kehancuran yang dipancarkannya memungkinkannya mengisi bagian dalam tubuh mereka dengan kekuatan penghancurnya. Tetap saja, binatang peringkat 8 tidak peduli bahwa Nuh perlu menghabiskan waktu berjam-jam mengulangi serangan itu untuk membawa mereka lebih dekat ke kematian. Lawan itu telah membuat mereka kesal untuk terakhir kalinya. Mereka harus menjaganya sebelum pertempuran menjadi terlalu berbahaya. Kalau begitu, waktunya untuk serangan terakhir, pikir Noah ketika serigala menghilang dari pandangannya, dan monyet itu membusungkan dadanya. Rasa haus darahnya melonjak saat pedang terkutuk itu muncul di tempat terbuka. Bilahnya mendarat di telapak tangan kanannya, dan akarnya melingkari sosoknya. Lapisan tebal materi gelap menutupi kedua bilahnya sebelum akarnya membentang di atas pedang iblis. Noah sedang dalam wujud paling mematikannya saat ini, tapi dia tidak membuang waktu untuk memeriksa kekuatannya. Lengannya bergerak bahkan sebelum Nuh dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup. Tebasan horizontal keluar dari pedangnya dan mengirimkan semua energi yang terkumpul di sekitar sosoknya. Akarnya hancur saat serangan itu, tapi kekuatan korosif yang dikandungnya menyatu dengan tebasan dan mengubahnya menjadi pukulan yang mengancam. Monyet tersebut merasa perlu meluncurkan gelombang suaranya sebelum menyelesaikan persiapan penyerangan. Serigala juga menghentikan serangannya dalam upaya putus asa untuk menghindari tebasan. Gelombang suara menghantam tebasan itu, dan serigala itu melompat ke atasnya. Monyet tersebut akhirnya menghalangi serangan tersebut, namun pemimpin lainnya melihat dua luka besar muncul di kaki belakangnya. Setelah serangan bubar, kedua pemimpin itu menoleh ke arah Nuh, dan tangisan keluar dari mulut mereka ketika mereka menyadari bahwa dia telah menghilang. Kelahiran pedang iblis bab 1513 pertumbuhan. Bagaimana hasil jarahannya kali ini? Tanya Noah saat bertemu kembali dengan Fergie di kawasan dekat pohon tinggi. Saya berhasil menunggu lebih lama, kata Fergie sebelum mengeluarkan buah kekuningan dari space ring-nya. Aku menjadi lebih baik dalam mantraku. Kita mungkin bisa merebut sumber daya peringkat 8 suatu saat nanti. Noah mengangguk sebelum mengeluarkan pedang putihnya dan membagi buahnya. Dia mengambil 3/4 sumber daya untuk dirinya sendiri dan menyerahkan sisanya kepada Fergie. Fergie tidak berani mengeluh. Nuh telah menyibukkan dua binatang ajaib peringkat 8 sementara dia hanya menangani sekelompok makhluk peringkat 7. Perbedaan antara tugas mereka sangat besar.
Kekuatanku tepat, pikir Noah sambil meninggalkan gua Fergie untuk kembali ke tempat tinggalnya di dekat pohon tinggi. Fondasiku adalah alasan mengapa aku masih tidak bisa melawan binatang ajaib peringkat 8. Saya perlu meningkatkan level dasar saya. Mendengkur, malam, pedang iblis dan bentuk iblis sempurna. Dua yang pertama dapat melancarkan serangan yang mampu memperlambat binatang ajaib peringkat 8. Sementara yang lainnya dapat meningkatkan kekuatan Nuh hingga cukup untuk melukai makhluk pada level itu. Ini bukan lagi soal aset. Nuh perlu mengembangkan pusat kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya ke peringkat ke-8. Tidak ada hal lain yang bisa menutup jarak dari level itu. Nuh perlu pulih. Dia menderita luka parah akibat pemimpin dan pedang terkutuk. Ambisinya juga menekankan pusat kekuasaannya. Nyala apinya mengatasi sebagian besar luka-lukanya, dan istirahat singkat memungkinkan pusat kekuatannya menghilangkan akumulasi stres. Noah dapat segera melanjutkan pelatihannya, dan levelnya perlahan meningkat. Buah tersebut memberikan lebih banyak nutrisi pada saat itu, tetapi tubuh Nuh hampir tidak menyadarinya. Pusat kekuatannya adalah jurang maut yang menyerap segala bentuk energi tanpa memberinya manfaat nyata. Sebaliknya, gantiannya terus meningkat. Keberadaannya penuh potensi setelah pertarungan melawan kedua pemimpin tersebut. Noah hampir kesulitan menahan ambisinya selama pelatihan. Memaksa pikirannya untuk menahan begitu banyak tekanan ternyata merupakan keputusan yang baik. Langit putih mengasah kekokohannya dan memungkinkan Nuh mengisi bagian dalamnya dengan materi gelap dalam jumlah besar. Sosok tikus tanah yang halus juga membantu memperbesar dindingnya. Nuh tidak berhenti di situ ketika hal itu terlintas dalam pikirannya. Pertarungan terus-menerus melawan tekanan langit membuat dindingnya cukup kokoh untuk kemampuan bawaan gelombang mentalnya. Pikirannya bisa melahap kemauan, tapi Noah jarang mengandalkan kemampuan itu untuk berkembang karena hal itu menipiskan dinding mentalnya. Namun, langit mengkompensasi kekurangan tersebut dan mengizinkan Nuh menyalahgunakan fitur tersebut. Menemukan binatang ajaib yang cocok di negeri itu sangatlah mudah. Noah bahkan merasa percaya diri untuk bertahan melawan binatang ajaib peringkat 8 yang tidak bisa terbang. Dia bisa mengambil spesimen tingkat atas dari kelompok manapun dan melarikan diri tanpa menderita cedera. Pendekatan itu memaksa pikiran Nuh berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pusat kekuasaan lainnya. Hanya dantiannya yang nyaris tidak mampu mengimbangi organ itu. Sebaliknya, tubuhnya tertinggal, tetapi Noah tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan fisik Noah memungkinkan dia untuk tetap utuh setelah bentrok dengan makhluk peringkat 8. Tidak ada eksistensi peringkat 7 lain yang bisa melakukan hal yang sama. Wajar jika tubuhnya memiliki persyaratan yang gila. Sepertinya aku membutuhkan kekuatan peringkat 8 untuk memperbaiki tubuhku, pikir Noah setelah menyelesaikan sesi latihan. Buahnya memang spektakuler, tapi tidak bisa memberikan apa yang saya butuhkan. Sel-selku mendambakan material peringkat 8. Eksistensi lain manapun di dunia akan tetap tercengang dengan gagasan itu. Berpikir bahwa mereka memerlukan materi peringkat 8 untuk mencapai peringkat ke-8 akan membuat sebagian besar dari mereka menyerah dalam perjalanan kultivasi. Namun, Nuh berbeda. Dia telah berkali-kali mengisi celah yang memisahkannya dari peringkat superior. Dia hanya perlu melakukannya lagi. Fergie dan Noah melanjutkan pengasingan mereka di dekat pohon tinggi hingga muncul buah baru. Peristiwa tersebut membuat mereka meninggalkan gua dan bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan sumber daya berharga tersebut. Berbagai pertempuran terjadi selama bertahun-tahun, dan keduanya tidak pernah mengubah pendekatan mereka. Noah menjaga agar para pemimpin tetap sibuk, sementara Fergie fokus untuk meraih hasil. Sebagian besar pertempuran hanya menampilkan dua kelompok yang sudah dikenal, namun pasukan asing akan muncul dari waktu ke waktu. Migrasi spesimen peringkat 8 dan pasukan besar binatang ajaib akan bergabung di medan perang dan memaksa keduanya untuk mempertimbangkan kembali taktik mereka. Kadang-kadang, Nuh harus mundur bahkan sebelum menarik kedua pemimpin tersebut. Kemunculan makhluk peringkat 8 dengan kekuatan tingkat menengah ke atas memaksanya untuk meninggalkan taktiknya dan kembali ke guanya. Kecakapan bertarung Noah dan Fergie meningkat selama periode itu. Fergie harus banyak berkreasi untuk menyesuaikan metodenya dengan keberadaan barunya, dan Noah tidak pernah melupakan tujuannya. Fergie membaik lebih cepat. Dia segera belajar cara menangani binatang ajaib tingkat atas sendirian, dan dia sering berhasil merebut buah dengan kekuatan mendekati peringkat ke-8. Situasi Nuh ternyata rumit. Dia menemui jalan buntu setelah evolusi teman-temannya. Pusat kekuatannya meningkat perlahan, jadi dia tidak bisa memaksakan kekuatan bertarungnya untuk tumbuh secepat yang dia inginkan. Meski begitu, dia tidak membiarkan langkah itu menjatuhkannya. Noah baru saja mencapai tahap solid pada akhirnya. Mendapatkan kecakapan bertarung peringkat 8 membutuhkan waktu. Masalah utama dalam situasinya adalah target sebenarnya bukanlah binatang ajaib peringkat 8. Penggarap umumnya lebih kuat dari makhluk-makhluk itu, dan kota kristal memiliki lebih dari satu makhluk di peringkat ke-8. Nyonya Kensen pasti berada dalam tahap gas, pikir Noah dalam salah satu istirahatnya yang jarang terjadi.
Organisasi rahasia seharusnya tidak membantu Crystal City lagi. Jadi aku harus bertaruh bahwa tidak ada aset peringkat 8 lain yang akan berada di area tersebut. Noah bahkan menduga bahwa dia harus menghadapi banyak ahli dengan kekuatan bertarung yang sama dengan Nona 9. Dengan milik Madame Kenson, banyak aset peringkat 7 di Crystal City yang bisa mencapai tingkat kekuatan yang mampu membuat Noah khawatir. Mengalahkan monster peringkat 8 saja tidak cukup, Noah menyimpulkan. Saya membutuhkan lebih banyak lagi untuk menjatuhkan seorang kultivator peringkat 8, tapi apa yang bisa saya lakukan? Nuh tidak tahu harus menciptakan apa lagi. Dia telah meningkatkan teman-temannya, dan dia juga mengubah salah satu mantra terkuatnya menjadi sesuatu yang bisa menyatu dengan seninya. Dia punya mantra lain, tapi itu adalah peninggalan dari alam yang lebih rendah. Materi gelap dan tebasannya dapat melahirkan efek serupa dan lebih kuat. Kemampuan itu bahkan tidak bisa menyatu dengan seni bela diri karena keunikannya. Saya kira inilah inti saya, simpul Noah sebelum berdiri. Mantra lainnya bersifat situasional. Saya harus fokus pada peningkatan kemampuan yang sudah berhasil untuk saya. Hanya mantra Shadow Kapi yang berguna karena dapat melipat gandakan level dasarku dalam waktu singkat. Aroma buah yang kini familiar telah mencapai guanya. Sudah waktunya untuk bertarung lagi. Fergie juga telah meninggalkan guanya dan terbang menuju area itu. Mungkin aku bisa membuat beberapa cetak biru lagi untuk lokakarya ini, pikir Noah sambil meninggalkan gua. Saya mungkin juga mengerjakan ulang mantra WAP. Aku tidak bisa melakukan teleportasi dengan benar karena keberadaanku terlalu berat, tapi aku mungkin bisa menggabungkannya dengan teknik gerakanku. Lagi pula aku perlu memperbaikinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1514 permintaan. Sementara Noah dan Fergie sibuk berlatih dan menjelajahi wilayah binatang ajaib, iblis ilahi dan pasukan lainnya yang menyerang kota kristal sedang melakukan perjalanan melalui negeri luar. Serangan mereka terhadap Crystal City ternyata sukses besar. Legion telah menghancurkan seluruh struktur dan membunuh banyak orang fanatik dalam serangan itu. Hanya beberapa anggota pasukan itu dan 2 ahli peringkat 8 yang berhasil melarikan diri. Pertarungan itu tidak adil. Divine Demon dan Wilfred sangat kuat, tapi lawan mereka juga tidak lemah. Namun, Luke bukan anggota Crystal City, jadi dia akhirnya berhenti peduli dengan pertempuran dan fokus untuk mundur. Madame Kenson hanya bisa memerintahkan mundur penuh pada saat itu. Nona Kenson, Nona 9, Sandal, Lord Ethan, tangan kanan Tuhan, dan anggota inti kota kristal lainnya berhasil melarikan diri, namun mereka harus mengorbankan semua ahli lainnya di area tersebut. Legion menang, namun pasukannya akhirnya terdampar di wilayah asing tersebut. Hanya Raja Elbas yang samar-samar mengetahui posisi mereka, tetapi perjalanan kembali ke negeri luar ternyata cukup kacau. Luke dan Madame Kenson telah memperingatkan pasukan sekutu mereka tentang serangan itu. Keuntungan teritorial memungkinkan organisasi-organisasi tersebut untuk menyergap Legion beberapa kali selama perjalanan mereka kembali ke zona netral. Iblis ilahi dan yang lainnya berada jauh di alam kota kristal, dan mereka juga berada di ujung lain wilayah manusia. Musuh mereka memiliki kesempatan untuk menyerang mereka berkali-kali, namun mereka tidak berhasil menyeimbangkan kerugian yang ditimbulkan selama penyerangan tersebut. Perjalanan mereka menjadi lebih aman setelah mencapai negeri luar. Wilfred dan Bibrida lainnya tidak pernah tinggal di wilayah tersebut, tetapi mereka mengenal wilayah tersebut lebih baik daripada musuh mereka. Setelah Crystal City dan sekutunya kehilangan keunggulan, Legion berhasil menangkis penyergapan tanpa menderita kerugian apapun. Meski begitu, ia tidak pernah berhasil membuat musuhnya kehilangan jejak. Kekuatan wilayah manusia jarang mengejar musuh di negeri luar, namun kota kristal dan keluarga Sailbird sangat marah. Kerugian yang diderita selama penyerangan tidak terlalu menjadi masalah, tetapi membiarkan Noah melarikan diri adalah hal yang merusak reputasi mereka. Crystal City dan keluarga Sailbird harus membayar kepada Legion, tetapi serangan mereka kehilangan tingkat keberhasilannya begitu pasukan itu mencapai negeri luar. Pengejaran menjadi masalah ketahanan, namun Bibrida tidak ada duanya di bidang itu. Kenapa kamu tidak membuat sesuatu yang bisa memindahkan kita pulang, kata iblis surgawi dengan nada kesal. Aku punya warisan yang menungguku. Mengapa kamu tidak meminta Wilfred untuk membangunnya? Jawab Raja Elbas. Dia menghancurkan transportasi kita dengan sembarangan. Dia pasti punya rencana. Tentara telah membangun sebuah perkemahan di dekat gunung untuk memulihkan diri dari serangan baru-baru ini. Semua orang berkumpul di sekitar api besar untuk bersantai dan merayakan kemenangan mereka atas kaum fanatik. Wilfred pura-pura tidak mendengar diskusi itu. Dia tahu bahwa iblis surgawi hanya mengeluarkan tenaga. Pakar itu sepertinya suka menyodok Raja Elbas dengan kata-katanya yang tajam. Yah, kata iblis ilahi sambil berdiri. Jordan, aku butuh yang biasa. Pastikan untuk memperlakukan murid-muridku dengan hati-hati. Jordan mengangkat alisnya atas permintaan itu. Iblis ilahi telah meminta bantuan itu berkali-kali, dan dia semakin bosan untuk memenuhi kebutuhan eksentriknya.
Namun, dia adalah aset peringkat 8 yang dapat menguntungkan Legiun, jadi dia tidak berani menolaknya. Rasa dingin merambat di punggung Dreaming Demon dan Flying Demon mendengar kata-kata itu. Mereka berada di sisi lain api, dekat rekan-rekan mereka dari alam yang lebih rendah, namun tuan mereka tidak ingin membiarkan mereka beristirahat. Pewarisku yang berharga hilang karena kamu harus ditangkap, kata iblis surgawi setelah mendengus. Kamu tidak bisa menjadi muridku dan menjadi lemah pada saat yang sama. Sudah kubilang berkali-kali, kata June sebelum menyesap cangkirnya. Dia tidak hilang. Dia mungkin menggunakan waktunya di wilayah binatang ajaib untuk berkultivasi. Kamu mungkin wanitanya, tapi aku adalah tuannya, kata iblis ilahi sambil melambaikan tangannya. Ikatan kita tidak mengenal hambatan. Kalau begitu, apa idemu? Juni bertanya. Dia pasti sedang berkultivasi, jawab iblis ilahi. Mungkin apa? Ahli warisku mungkin tidak tahu. June memijat pelipisnya. Berbicara dengan iblis surgawi sungguh melelahkan. Dia tidak pernah bisa berdebat dengannya, dan dia juga mengingatkannya pada guru sebelumnya. Merasa beruntung dia tidak membuatmu memakai topi besar, kata June kepada kedua iblis itu sementara Fight menepuk bahunya. Aku juga akan ikut pelatihan, seru Daniel sebelum berdiri dan berjalan menuju kedua iblis itu. Fight memegang tangannya, tetapi keduanya bertukar pandangan tajam sebelum berpisah. June mengabaikan seluruh interaksi itu, tapi dia segera merasakan tatapan Fight tertuju padanya. Apa? Juni bertanya. Dia akan muncul kembali, kata Fight sebelum sedikit keraguan muncul di wajahnya. Cepat atau lambat, kau kenal dia, jawab June. Dia sendirian di antara binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Aku yakin dia sudah lupa bahwa kotak kristal telah menjebak kita. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa bertahan dengan hal itu, kata Fight. Karena aku sama dengannya, jawab June. Crystal City telah menjebak kami selama berabad-abad. Kami tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan baik selama tahun-tahun itu. Saya tidak akan menghabiskan banyak waktu bersamanya bahkan jika dia ada di sini. Orangmu sudah menyiapkan segalanya untukmu, kata Fight. Kamu punya musuh di mana-mana. Kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Bagaimanapun juga, pertempuran akan datang untukmu. Saya masih perlu berbenah dulu, kata June. Ini tidak seperti bentrokan dengan Penatua Agung Diana. Kami telah kehilangan Nuh saat itu, tetapi kekuatan kami masih lebih unggul dari miliknya. Di sini, bahkan Nuh pun akan mati. Kita seharusnya sudah mengumpulkan cukup pengalaman untuk mencapai tahap cair, jawab Fight dengan nada ceria. Kekuatan berasal dari rasa sakit, dan kami sangat menderita. Kami bahkan mungkin mencapai Nuh sebelum dia kembali dari wilayah kekuasaan binatang ajaib. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan untuk melampaui dia, goda June Fight. Kamu mendengar iblis surgawi, jawab Fight. Noah telah membuktikan dirinya sebagai monster di sini. Elbas telah menjadi bawahannya, dan dia juga selamat dari gelombang kejut yang dipancarkan oleh keberadaan peringkat 8. Saya tidak melihat kita bisa mengejarnya. Saya bukan bawahannya, Raja Elbas berteriak dari balik api, tapi Fight dan June mengabaikannya. Apa gunanya membicarakan hal ini? Juni bertanya. Lagi pula aku tidak bisa berhenti. Aku akan selalu mencari pertarungan lain, dan dia bisa memberikan perjuangan tanpa akhir untuk menjadi yang terbaik. Aku akan mengikutinya meski aku bukan kekasihnya. Untungnya, aku berada di sisi lain dalam hubunganku, kata Fight sebelum menghela nafas tak berdaya. Kesombongan tidak ada gunanya, kata Daniel ketika mendengar komentar Fight. Tapi kamu masih repot-repot menjawab, tambah Fight sambil mengedipkan mata ke arah Daniel ketika dia berbalik. Mereka akhirnya sampai di sini, kata iblis surgawi ketika dia melihat beberapa sosok di kejauhan. Jordan terbang di depan sekelompok naga merah yang dia temukan di negeri luar. Kemampuan bawaannya memungkinkan dia untuk dengan mudah menemukan anggota spesies tersebut, dan iblis ilahi tidak ragu-ragu menggunakan fitur itu untuk menghukum murid-muridnya. Sebagian besar naga itu berada di tingkat bawah, tetapi ada pula yang berada di tingkat menengah. Jordan telah memilih kelompok yang dapat dihadapi oleh iblis dan yang lainnya pada level mereka saat ini. Berapa banyak dari kalian kali ini? Iblis ilahi bertanya. June segera berdiri. Dia tidak pernah melewatkan satupun sesi pelatihan itu. Iblis surgawi itu brutal, tetapi metodenya berhasil. Dia bisa merasakan potensinya yang semakin besar setelah perjalanan panjang dan banyak pertempuran. Flying Demon mengeluarkan tawa keras sebelum menembak ke langit. Daniel, Dreaming Demon, dan June mengikutinya saat aura mereka meluas di area tersebut. Bibrida lain sudah terbiasa dengan adegan itu, jadi mereka menganggap pertarungan itu sebagai hiburan. Mereka menoleh ke arah naga dan mengamati teman-teman Nuh bekerja keras untuk menjadi relevan di alam yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1515 monster. Mereka sudah terbiasa dengan gaya bertarungku, pikir Noah sementara monyet dan serigala peringkat 8 terus menatap marah padanya. Fergie dan Noah tidak pernah berhenti bertengkar di bawah pohon selama tahun-tahun itu. Tingkat keberhasilan mereka dalam merebut buah tersebut relatif tinggi,
sehingga lawan mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka harus menyingkirkan gangguan tersebut. Banyak anak buahnya tak bisa berbuat banyak melawan Fergie. Sang ahli bisa terbang, dan tekniknya terus meningkat selama bertahun-tahun bertarung. Dia bisa menangani kedua kelompok itu bahkan jika mereka memutuskan untuk fokus padanya. Sebaliknya, situasi Nuh malah menjadi jauh lebih buruk. Dia selalu berhasil memanipulasi lawannya selama pertarungan sebelumnya, tapi makhluk itu perlahan beradaptasi dengan tekniknya. Kebanyakan binatang ajaib ilahi itu cerdas, dan fitur itu meningkat di peringkat yang lebih tinggi. Lawan Nuh adalah dua eksistensi peringkat 8, jadi mereka akhirnya mengerti mengapa mereka terus kehilangan buahnya. Monyet dan serigala tidak saling menyerang saat itu. Mereka segera mengikuti Nuh dan menunggu dia bergerak. Mereka bahkan tidak mencoba menyerang satu sama lain selama pengejaran. Aku mungkin harus mundur lebih awal hari ini, pikir Noah sebelum haus darah keluar dari sosoknya. Nuh menghunus pedang iblis dan pedang terkutuk itu tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Dia tidak bisa melawan dua binatang ajaib peringkat 8 secara bersamaan, tapi dia masih ingin membuat makhluk itu sibuk. Berapa banyak yang kamu perlukan untuk mencapai peringkat ke-8? Noah bertanya melalui hubungan mentalnya. Pertarungan setengah ini tidak cukup bagiku, jawab pedang terkutuk itu. Binatang ajaib bahkan tidak memberiku banyak. Anda mungkin perlu membunuh beberapa dari mereka di peringkat ke-8 untuk membuat saya maju. Noah mengutuk dalam pikirannya sebelum fokus pada lawannya lagi. Monyet dan serigala tidak bergerak. Mata tajam mereka menunggu dia meluncurkan salah satu tebasannya. Mungkin sudah waktunya meninggalkan wilayah ini, pikir Noah, tapi jeritan keras tiba-tiba bergema di seluruh area. Beberapa jeritan mengikutinya, dan aura peringkat ke-8 jatuh di wilayah tersebut. Monyet dan serigala tidak bisa lagi mengganggu Nuh pada saat itu. Bahkan dia menoleh untuk melihat ke arah pohon itu. Si kebodohan terbang melintasi langit dan meneriakkan teriakan perang sebelum menembak ke arah pohon. Fergie telah memenuhi wilayah itu dengan api, jadi hanya yang terkuat yang berhasil mencapai permukaan. Pemimpin kebodohan juga ada di sana. Ia menyerang lebih dulu dari kawanannya dan membanting kepalanya ke pohon tanpa mempedulikan lawan-lawannya. Lagi pula makhluk peringkat 7 itu tidak bisa menghentikannya. Monyet dan serigala itu melesat ke arah pohon, namun Noah segera melancarkan tebasan. Yang terakhir berhasil menghindari serangan itu, tetapi pemimpin lainnya menemukan gelombang besar energi tajam mendarat di tubuhnya dan memaksanya menghentikan larinya. Noah meludahkan api sementara dadanya meledak. Apinya langsung menyembuhkannya, tetapi tidak berhasil melakukan apapun pada monyet di kejauhan. Pemimpin itu melirik ke pohon itu sebelum berbalik ke arah Nuh. Kemarahan memenuhi ekspresinya. Makhluk itu sudah bosan dengan gangguan itu. Monyet itu berjalan melewati api sambil dadanya membusung. Noah bisa merasakan tekadnya untuk menjatuhkannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membuat dia membayar semua masalah yang dia timbulkan sejak kedatangannya di daerah tersebut. Sekarang 1 lawan 1, pikir Noah saat tekad muncul di benaknya. Ini saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat aku. Dunia gelap menyebar di sekelilingnya, dan sebuah cetak biru muncul di benaknya. Gelombang materi gelap memadat di sekujur tubuhnya dan memberinya bentuk drakonik. Nuh mengangkat kepala drakoniknya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Materi gelap di sekelilingnya menyebar dan memperlihatkan bentuk barunya kepada lawannya. Meski begitu, Noah belum menyelesaikan persiapannya. Zat yang tidak stabil mengalir di dalam pembuluh hitamnya dan membuat kekuatan fisiknya mencapai batasnya. Ambisinya pun melonjak dan memaksa pusat kekuasaannya mencapai puncak peringkat ke-7. Gelombang kedua materi gelap menyelimuti Nuh. Rune yang mewakili mantra Shadow Kapi diaktifkan dan melipat gandakan lengannya. Kegelapannya hampir hilang selama prosedur berlangsung, tetapi Noah tidak berani menghentikannya. Setelah transformasi berakhir, akar hitam menembus telapak tangannya dan menutupi sosok drakoniknya. Bentuk iblis memakan materi gelap di area tersebut, sehingga monyet dapat melihat bentuk mengerikan Nuh. Monyet itu ragu-ragu sejenak, gelombang suaranya sudah siap, tapi dia belum mau menyerang. Binatang itu belum pernah melihat hal seperti itu selama hidupnya. Bahkan nalurinya tidak mengetahui betapa berbahayanya lawan itu. Nuh berbentuk naga berkaki 8. 6 dari anggota badan itu memegang bilah hitam panjang yang memancarkan aura mengancam. Dia memiliki sepasang sayap besar dan 2 tanduk panjang yang mengarah ke monyet. Akar juga menutupi seluruh tubuh drakoniknya. Bagian dari area itu menjadi gelap karena banyaknya pengaruh yang merembes ke dunia. Aku hampir mengosongkan dantianku untuk meniru pedang terkutuk itu, pikir Noah sebelum melancarkan raungan dan menembak ke arah lawannya. Monyet itu dengan cepat mengeluarkan gelombang suaranya. Serangan itu menghantam dada Noah, menghancurkan banyak akar dan merobek lapisan materi gelap itu. Gelombang kejut yang dilepaskan selama serangan itu juga mencapai tubuh asli Noah. Dia meludahkan darah dan hampir kehilangan kesadaran karena kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu, tetapi ambisinya memaksanya untuk tetap terjaga. Aku bisa melawan binatang ajaib peringkat 8.
Noah berteriak dalam benaknya sementara api hitam keluar dari mulutnya. Lubang hitamnya mengirimkan materi gelap untuk memperbaiki kerusakan pada armor drakoniknya, dan parasit tersebut menyerap nutrisi dari tubuh Nuh untuk menyebarkan lebih banyak akar. Sementara itu, Noah meraih monyet tersebut dan menebas dengan 6 tangannya. Makhluk itu tidak secepat dia, namun berhasil menyiapkan gelombang suara kedua yang tidak segan-segan dilepaskannya. Bilah Nuh menyentuh monyet itu sebelum gelombang suara meledak di wajahnya. Ledakan itu membuat Noah dan pemimpinnya menjauh, tapi mereka berdua menikam kaki mereka ke tanah untuk menghentikan momentum mereka. Retakan jaring laba-laba menjalar ke seluruh tubuh Nuh. Kulitnya hancur, dan darah keluar dari lukanya. Menggandakan pedang terkutuk telah meningkatkan keparahan kelemahannya. Gelombang suara telah menghancurkan kepala drakonik Nuh. Wajah aslinya sekarang terbuka, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Serangkaian retakan juga menyebar di sana, tapi lubang hitamnya melakukan yang terbaik untuk melestarikan organ terpentingnya. Nuh secara naluriah meluncurkan api yang menyebar ke seluruh lingkungan dan membakar segala sesuatu dalam jangkauannya untuk memulihkan tubuhnya. Gelombang energi yang mengikuti serangannya menutup luka-lukanya, namun tidak berhasil menyembuhkan semuanya. Lubang hitam dengan cepat memulihkan bagian atas armor drakonik, dan gelombang kegembiraan memenuhi pikiran Noah saat matanya tertuju pada lawannya. Monyet tersebut mengalami beberapa luka akibat gelombang suara tersebut, namun 6 luka besar juga muncul di lengannya, tepat di tempat pedang Nuh mendarat. Kelahiran pedang iblis bab 1516 lengan. Noah tidak bisa berhenti menderita luka selama pertempuran. Dia melawan binatang ajaib peringkat 8, dan dia menggunakan 3 pedang terkutuk. Setiap bentrokan membawa tubuhnya ke batas kemampuannya. Namun, kobaran apinya memungkinkan dia pulih seketika. Nuh akan baik-baik saja selama lingkungannya memiliki nutrisi untuk dibakar dan monyet tersebut tidak berhasil membunuhnya dalam satu pukulan. Di sisi lain, monyet memiliki ketahanan seperti binatang ajaib peringkat 8. Itu hampir abadi di mata makhluk peringkat 7. Tidak peduli berapa banyak luka yang dideritanya. Makhluk itu selalu menegakkan posisinya dan melancarkan gelombang suaranya yang mengancam. Nuh tidak pernah berhenti melompat ke arah monyet itu. Tebasannya akan menghasilkan lebih banyak kerusakan jika bilahnya menyentuh kulit makhluk itu, jadi dia tidak bisa menggunakan taktik yang lebih aman. Selain itu, gelombang suara tersebut merusak monyet tersebut setiap kali meledak di sebelahnya. Noah perlahan-lahan unggul dalam pertempuran setelah memaksa banyak serangan meledak di depan lawannya. Aku kehabisan bahan untuk dibakar, pikir Noah sebelum terbang tinggi di langit dan melancarkan serangkaian tebasan. Hujan serangan hitam melengkung menimpa monyet itu. Tubuh Noah hampir hancur, namun ia segera menutupi beberapa pohon di bawahnya dengan api yang memperbaiki kondisinya. Monyet itu mengoceh sambil mengejar Nuh. Ia melakukan lompatan jauh yang hampir mencapai dirinya, tapi dia menghindari serangan itu dan menukik ke arah binatang yang jatuh itu untuk memanfaatkan peluang itu. Pemimpinnya tidak bisa menghindari serangan itu saat jatuh. Noah menyatukan pedangnya untuk menyentuh bagian tengah dada makhluk itu. Materi gelap kemudian keluar dari punggungnya untuk meningkatkan kecepatan dan membangun momentum. Begitu binatang itu menyentuh tanah, Nuh melepaskan serangannya, memaksa semua materi gelap jatuh di tempat yang disentuh oleh bilahnya. Kekuatan fisiknya juga membantu, dan pedangnya akhirnya menembus kulit tebal itu. Noah merentangkan tangannya untuk memperbesar lukanya. Kulit monyet itu keras dan melawan kekuatan itu, namun sebuah lubang kecil akhirnya muncul di dada makhluk itu. Mendengkur, Noah berteriak dalam benaknya, dan tubuh besar dari Blood Companion segera melingkari monyet itu. Mendengkur lalu menggigit kepala makhluk itu dan meludahkan gelombang materi gelap yang ganas. Serangan itu menelan Noah dan monyetnya, tapi dia tidak peduli armornya perlahan-lahan hancur. Alam keluar dari dada Nuh dan terbang melalui lubang yang diciptakan oleh pedangnya. Pterodaktil mulai merusak bagian dalam monyet, dan mendengkur menutup sayapnya di sekitar makhluk itu. Noah melompat dari monyet dan menutupi tanah dengan api. Kemampuan bawaannya menghancurkan medan dan memberinya nutrisi. Tubuhnya berada di ambang kehancuran, tetapi sekarang telah menemukan stabilitas baru. Mendengkur meluncurkan bulunya, menghancurkan tubuhnya dalam prosesnya. Gelombang materi gelap menyelimuti Nuh dan menyebar ke seluruh wilayah. Bahkan dalam wujud drakoniknya, Noah tidak berhasil melawan gelombang kejut yang padat itu. Ledakan itu menghempaskan Nuh ke belakang, namun ia segera melebarkan sayapnya untuk terbang di angkasa. Mendengkur terbentuk kembali di sebelahnya, dan Night menembus awan hitam di sekitar monyet untuk bergabung kembali dengannya. Nuh dan kedua temannya tidak mengalihkan pandangan dari awan. Mereka tidak tahu seberapa efektif serangan mereka. Hanya monyet yang bisa mengatasi keraguan mereka. Teriakan marah akhirnya memenuhi area tersebut dan menyebarkan materi gelap yang terkumpul di tanah. Noah dan teman-temannya akhirnya bisa melihat monyet itu lagi. Namun ekspresi mereka berubah dingin saat melihat itu. Darah mengalir keluar dari lubang di dada makhluk itu. Lengannya memiliki banyak luka, dan beberapa bintik hijau juga muncul di pinggangnya.
Namun, monyet itu bersikap seolah-olah luka itu tidak ada. Nuh telah mendaratkan lebih dari 10 pukulan pada monyet itu, dan serangan terakhir telah memakan bulu mendengkur. Malam juga menimbulkan beberapa kerusakan di bagian dalam, tapi monyet itu tidak bertambah lemah. Aku akan mencoba satu hal lagi, pikir Noah sebelum melepaskan pedang yang ada di tangan kirinya. Dua bilahnya berubah menjadi materi gelap, tetapi bilah lainnya kembali ke tampilan aslinya. Pedang iblis terbang di samping rekannya sebelum materi gelap menutupi tubuhnya dan mengubahnya menjadi naga hitam. Noah menghunus pedang putih pada saat itu dan mengaktifkan mantra Sadokapi untuk melipat gandakannya. Materi gelap kemudian menutupi bilah-bilah itu saat dia memegangnya dengan tangannya yang bebas. Bentuk iblis segera menutupi pedang baru dan mengembalikan bentuk mengerikan Nuh. Dia sekarang menggunakan seluruh asetnya untuk melawan binatang itu. Jika itu tidak berhasil, Nuh harus mundur dan fokus memperbaiki fondasinya. Monyet itu memperlihatkan senyuman mengejek saat melihat naga kedua muncul di langit. Makhluk itu bisa merasakan perjuangan Nuh, tapi mereka hanya membuatnya tertawa. Saya tidak bisa membunuhnya, Noah menyimpulkan setelah pemeriksaan menyeluruh dengan gelombang mentalnya, tapi saya bisa mengambil sesuatu. Nuh menukik ke arah monyet itu. Dan monyet itu meluncurkan gelombang suara. Serangan itu meledak di wajah drakoniknya, dan sebagian besar armornya hancur. Namun, dia terus turun menuju lawannya. Monyet itu mencoba mempersiapkan serangan kedua, tetapi tanda putih tiba-tiba muncul di dadanya dan menghentikannya. Knight kemudian menembak ke dalam lubang dan menyerang paru-parunya untuk mencegah mereka menciptakan gelombang suara lagi. Mendengkur menahan monyet itu dengan tubuhnya dan menggigit bahunya. Makhluk itu menghancurkan jaringan ular itu setiap kali ia bergerak, tapi Blood Companion tetap mempertahankan posisinya. Pedang iblis menghantamkan kepala reptilnya ke bahu yang sama yang menjadi sasaran mendengkur. Blood Companion terbuka untuk membiarkan serangan lain mendarat pada pemimpinnya, tapi giginya terus berusaha mati-matian untuk menggali kulit yang keras itu. Nuh menyatukan pedangnya dan menunjuk ke tempat yang sama yang menjadi sasaran teman-temannya. Pedangnya menembus tubuh drakonik pedang iblis dan kepala mendengkur untuk menusuk bahu pemimpin dan membuat luka yang dalam. Mendengkur menggigit makhluk itu lagi, fokus pada bukaan yang dibuat oleh Nuh. Pedang iblis melakukan hal yang sama, dan Noah juga terus mengangkat dan menusuk pedangnya untuk memperbesar luka itu. Api hitam memenuhi area tersebut. Tubuh Noah hampir hancur setiap kali pedangnya jatuh, namun api selalu berhasil menstabilkannya. Namun, kemampuan bawaannya akhirnya tidak mampu membakar apapun, sehingga Nuh tidak punya pilihan selain berhenti menggunakan pedangnya. Armor drakoniknya tersebar, dan bilahnya kembali ke dalam ruang terpisahnya. Nuh melompati gelombang materi gelap yang dilepaskan oleh pedang iblis dan mendengkur untuk mendarat di bahu monyet dan menusuk tangannya hingga terluka. Akar hitam keluar dari telapak tangannya dan menyebarkan energi korosif di dalam lukanya. Nuh melihat lukanya membesar karena upaya seluruh persenjataannya, dan dia akhirnya meraih lengan makhluk itu untuk menariknya dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa kumpulkan. Monyet itu menangis karena marah dan kesakitan, tetapi mendengkur menyimpannya di penjara energi destruktif dan sisik hitam. Knight juga mencegahnya meluncurkan kemampuan bawaannya yang mengancam. Nuh, pedang iblis, dan parasit dapat fokus pada lengan tanpa mengkhawatirkan lingkungan sekitar. Monyet itu tiba-tiba menggerakkan lengannya, dan Noah meludahkan darah saat anggota tubuh itu mengenai dadanya. Namun, dia tidak berhenti menariknya. Darah muncrat di wajahnya saat lukanya membesar, dan sungai berwarna merah tua menimpanya begitu dia berhasil memotong seluruh anggota tubuhnya. Kelahiran pedang iblis bab 1517 penyesalan. Teriakan marah menggema di seluruh area, tapi Knight berhasil menahan kekuatannya dengan menyerang paru-paru monyet. Noah menyimpan lengannya dan menggunakan dunia gelap untuk mengumpulkan semua darah yang jatuh padanya. Dia tidak akan membiarkan materi peringkat 8 itu terbuang percuma. Monyet itu sangat marah. Eksistensi peringkat 7 itu berhasil memotong salah satu anggota tubuhnya. Kemarahannya tidak mengenal batas. Bahkan keamanannya tidak menjadi masalah lagi pada saat itu. Pemimpinnya memaksa paru-parunya untuk mengembang meskipun Knight terus merusaknya. Pterodaktil berhasil menembus jaringan mereka selama pemompaan paksa itu. Tetapi gelombang udara padat yang keluar dari mereka mendorong makhluk itu keluar dari dada monyet. Makhluk itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan serangannya karena Knight telah menembus paru-parunya, tapi itu tidak membuat perbedaan apapun bagi Noah. Dia tidak bisa menimbulkan lebih banyak kerusakan dalam waktu sesingkat itu. Noah meraih pedang iblis melalui gelombang materi gelap dan memanggil kembali mendengkur sebelum menendang monyet itu untuk menembak ke belakang. Dia bahkan mengandalkan teknik gerakannya untuk melarikan diri lebih cepat, namun gelombang kejut menghantamnya sebelum dia bisa menjauh. Gelombang suara menjadi tidak stabil karena paru-paru monyet tidak dapat bekerja seperti biasanya. Serangan itu tidak berhasil mencapai Noah, namun meledak beberapa ratus meter di belakangnya. Serangkaian gelombang kejut yang kuat menelan Nuh dan melemparkannya lebih tinggi ke langit.
Bagian bawah jubahnya hancur, dan kakinya mengeluarkan suara jeritan di bawah tekanan itu. Nuh mendengar tulangnya patah dan kulitnya hancur, tetapi tidak ada rasa sakit yang terlintas di benaknya. Dia menderita begitu banyak luka selama pertarungan itu sehingga dia hampir tidak merasakan apapun lagi. Ketika Nuh berhasil menstabilkan posisinya, ia menemukan kakinya lemas. Warnanya menjadi abu-abu karena banyaknya luka yang menumpuk di bawah kulitnya yang pecah-pecah. Dia bahkan tidak bisa memindahkannya lagi. Organ dalamnya juga menderita akibat serangan itu. Nuh tidak dalam kondisi untuk melawan, dan dia telah membakar setiap tempat di area yang mengandung nutrisi. Saya harus pindah ke dekat pohon atau di daerah lain untuk pulih, simpul Noah sebelum mengarahkan pandangannya ke arah lawannya. Monyet itu masih berdiri. Ia tidak berani melompat ke arah Noah, tapi ia juga tidak ingin mengalihkan pandangannya dari lawannya. Lengannya yang hilang sudah berhenti mengeluarkan darah, dan lubang di dadanya hampir menutup. Tidak butuh waktu lama sampai makhluk itu memperbaiki paru-parunya dan mampu bertarung lagi. Kesombongan makhluk itu lenyap setelah bentrokan terakhir. Ia tidak tersenyum lagi. Sebaliknya, matanya membawa tekad diam-diam untuk bertarung sampai mati. Monyet itu tidak melakukan apapun, tetapi Nuh mengerti bahwa ada sesuatu yang berubah. Dia bisa melihat sedikit rasa hormat pada ekspresi makhluk itu. Pemimpin telah mengakui dia sebagai makhluk yang mampu berdiri di antara peringkat 8 keberadaan. Mungkin lain kali, pikir Noah sebelum meninggalkan medan perang. Nalurinya memintanya untuk menjawab pengakuan monyet tersebut, namun Noah tidak ada niat untuk terus melawan. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, dan lengan itu adalah hadiahnya. Noah dengan cepat menemukan tempat yang cocok untuk menyebarkan apinya sebelum membakar seluruh area. Monyet itu tidak mengikutinya, jadi dia bisa meluangkan waktu untuk menyembuhkan tubuhnya. Setelah setiap cederanya hilang, Noah mengalihkan fokusnya ke pohon yang tinggi. Dia telah mengabaikan tempat itu sejak serigala pergi menghadapi si kebodohan. Ketika gelombang mentalnya menyebar ke seluruh wilayah, dia merasakan bahwa area tersebut menampilkan pertarungan antara dua binatang ajaib peringkat 8. Pemimpin babi harusnya bisa menang, pikir Noah sambil terbang menuju pohon. Kita mungkin bisa mendapatkan buah peringkat 8 sekarang setelah si bodoh bergabung dalam pertempuran. Saya tahu bahwa makhluk-makhluk itu bisa berguna. Pikiran Noah terdiam saat melihat pohon tinggi itu mulai tumbang. Suara berderit menyebar ke seluruh wilayah saat tanaman besar itu miring ke samping sebelum jatuh ke tanah. Pikiran Noah membeku melihat pemandangan itu. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Tanaman ajaib yang secara berkala dapat menghasilkan sumber daya luar biasa sudah tidak ada lagi. Saya mencoba menghentikan mereka, kata Fergie saat melihat Noah terbang ke arahnya. Noah tetap diam saat dia memeriksa area tersebut. Babi-babi itu meneriakkan jeritan gembira sambil memakan batang tanaman yang keras. Mereka memakan segalanya, termasuk daun. Bahkan buahnya sudah lama menjadi mangsa rasa lapar mereka. Kebodohan peringkat 8 melayang di atas kelompoknya. Ia menutup matanya dan kepalanya terangkat ke langit dalam upaya untuk tampil mulia dan heroik. Tetap saja, bahkan bawahannya tidak mau repot-repot melihat ke arah pemimpin mereka saat mereka memakan pohon itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nuh akhirnya bertanya. Pemimpinnya mengalahkan serigala dan merobohkan pohon itu, Fergie menjelaskan singkat. Dikatakan bahwa bawahannya perlu makan. Apakah ia memilih pohon itu daripada mayat yang tak terhitung jumlahnya yang bertumpuk di tanah? Nuh bertanya. Tidak, jawab Fergie. Dikatakan bahwa mereka akan memakannya nanti. Noah melirik ke arah Fergie, tapi ahlinya sama bingungnya dengan dia. Dia kemudian memutuskan untuk berbicara dengan pemimpin kebodohan, tapi babi itu tidak menghilangkan ekspresi bangganya bahkan setelah dia mencapainya. Mengapa kamu harus menebang pohon itu? Noah bertanya begitu dia mengerti bahwa babi itu tidak akan memperhatikannya kecuali dia berbicara. Babi peringkat 8 menundukkan kepalanya sebelum mengangkatnya lagi. Jeritan keluar dari mulutnya, dan beberapa bawahannya memutuskan untuk menggemakannya. Meski begitu, kebanyakan dari mereka terus makan, tidak peduli pemimpin mereka ingin mengungkapkan rasa bangganya. Aku telah mengalahkan pemimpin kawanan serigala, kata si babi. Tanah ini akan menjadi makanan bagi bawahanku. Mereka akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan berubah menjadi binatang ajaib terbaik di seluruh negeri abadi. Apakah kamu sadar bahwa pohon itu dapat melahirkan sumber daya peringkat 8 setiap beberapa tahun? Nuh bertanya. Ekspresi babi itu membeku. Ia terus mengangkat kepalanya ke arah langit, tapi setetes keringat mengalir di pipinya. Makhluk itu kemudian mulai menunggu Noah berhenti menatap, namun dia tidak ada niat untuk menggerakkan matanya. Aku telah mengalahkan pemimpin kawanan serigala. Babi itu mencoba mengulangi kalimat yang sama seperti sebelumnya, tapi Noah segera menyela. Saya tidak membelinya, kata Noah. Kamu telah merusak sumber daya terbaik di seluruh zona ini. Mintalah pendapatku lain kali. Babi itu perlahan menundukkan kepalanya pada saat itu. Matanya berpindah antara Nuh dan bawahannya di tanah. Semburat penyesalan muncul di ekspresinya, tapi segera memudar saat melihat begitu banyak makanan.
Pemimpinnya mulai ngiler, tapi keinginannya untuk bergabung dengan bawahannya memudar setiap kali dia melirik ke arah Noah. Tatapan tajamnya membuatnya mengingat apa yang telah dilakukannya. Pergi saja, kata Noah setelah menghela nafas tak berdaya. Babi peringkat 8 melesat ke bawah dan bergabung dengan makhluk lain dalam pesta mereka. Kawanan itu memakan seluruh pohon, semua mayat yang terkumpul di area tersebut, dan bahkan tanaman kecil yang tumbuh di dekat tepian area tersebut. Dalam hitungan jam, babi-babi tersebut memakan semua nutrisi di wilayah tersebut. Mereka hanya mengabaikan tanah karena mereka mulai mengeluarkan kotoran segera setelah jamuan makan mereka berakhir. Apakah mereka benar-benar harus ikut dengan kita? Fergie bertanya ketika bau kotoran mencapai lubang hidungnya. Tidakkah kamu akan merasa lebih baik jika mereka melakukan ini di puing-puing Crystal City? Noah bertanya sambil tersenyum dingin. Saya harap bau ini tidak membunuh saya terlebih dahulu, kata Fergie, yang akhirnya tersenyum lebar, senada dengan senyum pemimpinnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1518 janji. Memakan materi peringkat 8 adalah tugas yang sulit untuk keberadaan peringkat 7. Nuh harus memandikan lengan monyet itu di dalam dunia gelap sementara tekniknya meningkatkan kehancurannya untuk menyerap nutrisinya secara perlahan. Jaringannya bersorak setiap kali energi itu mengalir di dalam selnya dan meningkatkan kekuatannya. Lengan itu memaksa tubuhnya untuk maju secara signifikan, tetapi pertumbuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi Nuh. Tubuhnya tidak mencapai setengah dari tingkat atas bahkan setelah Nuh memakan seluruh lengannya. Peningkatannya cukup besar, tapi dia hampir tidak bisa merasakannya. Tubuhku membutuhkan banyak material peringkat 8 untuk mencapai peringkat ke-8, pungkas Noah setelah memeriksa kondisinya. Kesimpulan itu membuat Noah kecewa, tapi sebagian dari dirinya tahu bahwa persyaratan yang keras seperti itu pada akhirnya akan menjadi hal yang baik. Semakin sulit jalannya menuju peringkat superior, semakin kuat pusat kekuasaannya begitu dia maju. Kesadarannya tidak mengubah situasinya saat ini. Nuh masih belum mampu mengalahkan makhluk peringkat 8 sendirian. Dia berhasil merebut lengannya setelah berusaha sekuat tenaga melawan lawan yang tidak mengharapkan ledakan kekuatan seperti itu. Tetapi kecakapan bertarungnya yang sebenarnya hampir tidak membuatnya masuk ke lapisan kuasi peringkat 8. Jalan menuju pangkat yang lebih tinggi tampak lebih merepotkan daripada yang diperkirakan Nuh, tapi dia tidak kehilangan tekadnya. Dia punya ide tentang cara meningkatkannya, dan wilayah binatang ajaib masih bisa memberinya banyak sumber daya. Kemana? Fergie bertanya begitu Noah keluar dari guanya. Orang bodoh telah menetap di area yang sebelumnya dihuni oleh pohon tinggi sambil menunggu Noah dan Fergie menyelesaikan sesi latihan mereka. Mereka telah mengubah wilayah itu menjadi dataran yang dipenuhi semak-semak biru pada periode itu. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai menyerbu wilayah terdekat. Mari kita mencapai tepi wilayah ini, kata Noah sebelum melihat ke kejauhan. Bagaimanapun, kita terlalu lemah untuk kembali ke ranah manusia. Lebih baik jika kita fokus pada peningkatan untuk saat ini. Haruskah kita terus berjuang sampai kita berhasil mencapai peringkat ke-8? Fergie bertanya. Itulah rencananya, jawab Noah. Saya juga mempunyai beberapa proyek lain dalam pikiran saya, tetapi keberhasilannya tidak bergantung pada saya. Fergie melirik penasaran ke arah Noah, tapi Noah mengabaikan isyarat itu. Rencananya bertentangan dengan gagasannya tentang pertumbuhan terus-menerus, tetapi rencana tersebut mewakili upaya terbaiknya untuk kembali dengan selamat ke wilayah manusia. Nuh telah mengungkapkan bahwa dia ingin membangun organisasinya, tetapi dia tidak menggunakan makhluk peringkat 7. Dia hanya bisa menerima makhluk dengan kemampuan bawaan fungsional seperti Fuleri. Tetap saja, mengirimkan binatang ajaib peringkat 8 hampir mustahil pada levelnya saat ini, dan Nuh tidak tahu betapa bermanfaatnya menyisakan beberapa dari mereka. Mereka selalu dapat berfungsi sebagai nutrisi bagi tubuhnya, jadi Noah cukup berkonflik dengan pendekatan tersebut. Kurasa sebaiknya aku hanya mengikuti naluriku saja, Noah memutuskan dalam benaknya sambil terbang menuju babi peringkat 8. Sudah waktunya untuk bergerak, kata Noah, dan semua babi di wilayah itu mengangkat kepala untuk menoleh ke arahnya. Binatang ajaib itu menunjukkan ekspresi penyesalan sambil melihat ke arah Nuh. Tampaknya mereka tidak ingin meninggalkan wilayah tersebut setelah mengubahnya menjadi sarang ideal mereka. Nuh segera memahami apa yang ada dalam pikiran mereka. Dia telah mempelajari cara berpikir orang bodoh pada tahun-tahun itu, dan dia telah mengembangkan tindakan untuk mengatasi kemalasan mereka. Apakah kamu menyukai pohon itu? Noah bertanya, dan semua babi mengangguk. Wilayah binatang ajaib penuh dengan makanan lezat itu, lanjut Noah. Kamu akan bisa makan apapun yang kamu mau selama perjalanan kita, dan kamu juga akan mendapatkan tanah setelah kita bergabung dengan teman-temanku. Sebagian besar orang bodoh menyukai kata-katanya, tetapi pemimpin dan beberapa spesimen tingkat atas tetap ragu-ragu. Bagaimana kami bisa yakin bahwa Anda tidak akan memasang rantai di leher kami setelah kami bertemu sekutu Anda? Babi peringkat 8 bertanya. Noah memandangi setiap spesimen di dalam bungkusan itu. Dia bisa merasakan kekhawatiran dan rasa sakit mereka.
Dia tidak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan itu, jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak bisa, jawab Nuh. Aku akan mendapatkan kekuatan untuk memperbudak kaummu, jadi kamu akan selalu takut akan niatku yang sebenarnya. Aku hanya bisa membuat janji untuk saat ini. Janji apa? Pemimpin itu bertanya. Aku berjanji kamu tidak akan pernah menjadi tunggangan lagi, kata Noah, dan harga dirinya dengan sendirinya terpancar dari sosoknya mendengar kata-kata itu. Nuh tidak mempunyai kendali atas peristiwa itu. Ambisinya menyulut harga dirinya, dan perasaan itu adalah bagian dari keberadaannya. Kata-katanya akan membawa mereka setiap kali Nuh berhenti menekan pengaruhnya, yang terjadi selama percakapan. Mata pemimpin itu melebar. Nuh telah mengucapkan kata-kata yang menyentuh hati makhluk itu. Dia telah menyebutkan ketakutan terbesarnya. Bagaimana dengan manusia? Pemimpin itu bertanya sambil mencoba menekan emosinya. Aku sudah harus membunuh banyak dari mereka, jawab Noah. Sebagian besar organisasi besar bahkan menganggapku sebagai musuh. Aku tidak mengerti bagaimana aku bisa menjualmu kepada mereka. Nuh dan babi itu saling bertatapan dalam waktu lama, namun air mata akhirnya jatuh dari mata makhluk itu. Sniff juga bergema di seluruh wilayah saat binatang lainnya mulai menangis. Tampaknya perkataan Noah telah menyulut perasaan mereka. Kami akan memakanmu jika kami mengetahui bahwa kamu adalah pembohong, kata sang pemimpin sambil mengendus-endusnya sebelum mengeluarkan suara jeritan yang memanggil seluruh kelompok. Noah memutar matanya sebelum menembak ke kejauhan. Fergie segera mengikutinya, dan si bodoh tidak segan-segan menirunya. Momen itu menandai dimulainya serangkaian pertempuran panjang. Orang bodoh selalu lapar, dan Nuh bisa lebih berani sekarang karena dia memiliki makhluk peringkat 8 di sisinya. Kelompok tersebut terbang melintasi setiap wilayah yang berisi paket yang menampilkan spesimen pada level mereka. Nuh bisa terjun ke dalam pertempuran sembrono sekarang karena dia memiliki sekutu yang kuat, dan kecakapan bertarungnya perlahan meningkat di bawah tekanan terus-menerus itu. Nuh selalu berusaha menghadapi binatang ajaib peringkat 8 sendirian, tapi dia jarang menimbulkan lebih dari luka parah. Dia berhasil menangkap anggota badan dan sebagian kulit dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak pernah membunuh satupun makhluk itu. Pemimpin kebodohan menghormati keinginannya untuk berkembang dan membiarkan Nuh bertarung sendirian hingga situasinya mencapai kondisi kritis. Babi selalu melakukan intervensi pada saat itu dan mengeksploitasi kerusakan yang ditimbulkan oleh temannya. Kebodohan membaik selama perjalanan itu. Proses itu tidak hanya menyangkut level mereka. Mengonsumsi berbagai jenis makanan mengembalikan kecerdasan mereka ke puncak aslinya dan segera menghilangkan kelemahan menjengkelkan yang terkait dengan ingatan mereka. Babi itu tetaplah kelompok yang eksentrik, tetapi mereka tidak lagi melupakan banyak hal. Pertumbuhan itu memungkinkan Nuh membuat rencana yang rumit tanpa takut teman-temannya akan merusaknya. Kelompok tersebut memerlukan rencananya ketika mereka bertemu dengan paket yang menampilkan beberapa makhluk peringkat 8. Hanya pemimpin kebodohan yang bisa mengalahkan binatang buas pada level itu, jadi Nuh harus menyusun strategi rumit yang memungkinkan mereka mengambil keuntungan dari situasi berbahaya tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1519 telinga. Nuh mengeluarkan darah setelah seekor gajah terbang raksasa menghantamkan belalainya ke badannya. Serangan itu menghancurkan armor drakonik di dadanya dan menghancurkan anggota tubuh tambahannya. Bahkan jalan pintas dalam proses. Aku gagal lagi, pikir Noah setelah posisinya dan menutupi area tersebut dengan api hitam. Serangan tersebut telah menghempaskan Nuh ke tanah, sehingga ia dapat membakar sebagian besar tumbuhan di wilayah tersebut. Tubuhnya langsung pulih, dan lubang hitamnya juga memulihkan armor drakoniknya, meskipun itu tidak berhasil mereplikasi salinan pedang yang dihancurkan selama pertukaran. Si bodoh dan Fergie berada di langit, melawan gajah terbang lainnya. Makhluk itu setinggi gunung kecil dan memiliki 2 pasang sayap berbulu besar di punggungnya. 2 gading tajam juga tumbuh di sisi belalainya. Kawanan gajah hanya menampilkan 1 spesimen peringkat 8, dan Nuh telah menarik perhatiannya dengan membantai puluhan bawahannya. Pemimpin kebodohan juga tetap berada di pinggir lapangan untuk memberikan pertarungan 1 lawan 1 kepada Nuh. Teknik ini sangat tidak stabil, Noah mengutuk dalam pikirannya sambil menatap gajah peringkat 8 yang sedang menyerang. Perlu lebih banyak pemolesan. Noah tidak bergerak saat gajah besar itu menukik menuju ke arahnya, namun sosoknya berubah menjadi bayangan sebelum makhluk itu bisa menghancurkannya. Gempa bumi menyebar ke seluruh area, dan trompet amukan bergema ketika gajah menyadari bahwa serangannya tidak mengenai siapapun. Noah muncul kembali di ketinggian beberapa ratus meter di langit, tapi dia kehilangan kesempatan untuk menyerang karena punggungnya menghadap ke tanah. Hampir, Nuh mengutuk lagi dalam pikiran sebelum menembak lebih tinggi ke langit. Sangat sulit untuk mengontrol teknik dalam bentuk ini. Nuh telah menggunakan pengalaman pertempuran luas yang dikumpulkan selama pertarungannya yang tak terhitung banyaknya untuk meningkatkan teknik gerakannya. Namun, proyek tersebut ternyata gagal sebagian karena dia tidak berhasil menggabungkan sprintnya dengan mantra Wap. Sebaliknya, tesnya menghasilkan teknik gerakan yang sama sekali berbeda.
Noah telah menggabungkan mantra warp dengan mantra penggabungan untuk membuat versi berbeda dari sprint biasanya. Teknik baru ini memungkinkan Noah melakukan teleportasi instan, tetapi jangkauannya tidak terlalu bagus. Sprintnya yang biasa lebih baik jika menyangkut jarak jauh, tapi kecepatannya kurang dari kemampuan barunya. Kedua teknik gerakan tersebut sangat kuat, tetapi efektivitasnya bergantung pada jenis lawan di depan Nuh. Dia suka memiliki berbagai macam kemampuan, tapi dia belum menyempurnakan teleportasinya dalam kondisinya saat ini. Masalah utama dalam teknik ini adalah kekuatan Nuh. Keberadaannya mengandung begitu banyak energi sehingga teleportasinya selalu menjadi tidak stabil di tengah jalan, menyebabkan dia muncul kembali dalam posisi yang aneh. Bentuk drakoniknya memperburuk kesulitan tersebut, namun Noah tidak berhenti melatih kemampuan barunya bahkan ketika lawannya melukainya. Pikirannya bekerja lebih cepat selama pertempuran, dan dia ingin memanfaatkan kondisi mental itu untuk menguasai teknik gerakan dengan cepat. Aku bisa datang kapanpun kamu mau, teriak babi peringkat 8 dari sisi lain medan perang. Belum, jawab Nuh sebelum menghilang lagi setelah gajah peringkat 8 hendak mencapainya di langit. Sosoknya muncul kembali di tempat lain di langit, tapi terbalik. Nuh telah gagal mengendalikan teleportasinya lagi, dan salah satu spesimen peringkat 7 menyerang ke arahnya setelah menyadari kondisinya yang aneh. Nuh mengayunkan kedua bilahnya yang tersisa ke arah makhluk itu dan memotongnya menjadi dua bagian. Tetap saja, serangannya memberi cukup waktu bagi gajah peringkat 8 untuk menghubunginya. Belalai besar itu menghantam punggung Nuh dan menghancurkan sayapnya, bersama dengan sebagian besar baju besi drakonik. Darah keluar dari mulut dan matanya setelah benturan, dan tubuh bagian bawahnya menjadi lemas saat dia melesat ke langit. Noah meludahkan api setiap kali dia melihat tanaman dan medan lunak. Tubuhnya cepat sembuh, tetapi gajah itu sudah berada di dekatnya saat dia memperbaiki kondisinya. Sosoknya menghilang lagi, dan gajah itu akhirnya mematahkan belalainya di udara. Binatang itu menjadi bosan dengan teleportasi itu, tetapi ia mengabaikan bahwa Nuh akhirnya berhasil melakukan teknik barunya dengan benar. Nuh muncul kembali di atas gajah. Pedang terkutuk itu dengan cepat menggantikan pedang putihnya sebelum diayunkannya ke bawah. Sebuah luka besar terbuka di punggung gajah, tapi luka itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan tubuhnya yang besar. Sayatan vertikal terbuka di dada Noah dan hampir membagi tubuhnya menjadi dua bagian. Kelemahan tersebut mencerminkan kekuatan yang dikeluarkan oleh pedang terkutuk itu dan memaksa Nuh untuk menerima bahwa dia tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran itu. Makhluk peringkat 8 lainnya yang tidak bisa kubunuh, pikir Noah sebelum berteleportasi untuk menghindari belalai besar yang berkumpul menuju posisinya. Teleportasinya berjalan dengan baik lagi. Noah muncul kembali lebih tinggi di langit dan mengaktifkan mantra Sadokapi untuk meniru pedang terkutuk itu. Fakta bahwa Nuh tidak bisa memenangkan pertempuran itu tidak menghentikannya. Dia telah mencapai kesepakatan dengan si bodoh peringkat 8. Babi akan membagi sebagian hasil jarahannya selama Nuh terus-menerus melukainya. Itu saja membuat Nuh rela berusaha sekuat tenaga setiap kali bertemu dengan binatang ajaib peringkat 8. Tubuhnya membutuhkan material peringkat 8 untuk tumbuh secara signifikan, dan dia tidak bisa menyerah pada kesempatan untuk mendapatkannya. Nuh menukik ke arah gajah setelah salinan pedang miliknya terbentuk. Kulit biru pucat makhluk itu menjadi gelap, dan belalainya kembali retak ke arahnya. Noah berteleportasi di bawah makhluk itu. Teknik ini memungkinkan dia untuk mempertahankan momentumnya, tetapi dia mendapati dirinya berbelok ke arah yang salah. Keenam bilahnya menusuk tanah dan menciptakan retakan jaring laba-laba yang menyebar ke seluruh bagian wilayah itu. Noah juga mengalami kelemahan dalam serangan itu, dan apinya memenuhi area tersebut untuk menyembuhkannya. Berurusan dengan hukum ruang angkasa dengan maksud sebenarnya itu rumit, pikir Noah sebelum berteleportasi. Gajah itu jatuh ke tanah dan menghancurkan retakan yang dibuat lawannya. Sebuah serangan menusuk jatuh ke arah makhluk itu pada saat itu, dan salah satu telinganya terpisah dari tubuhnya setelah kilatan cahaya gelap itu menghilang. Nuh menyimpan telinga yang terputus dan mengaktifkan domain bayangan. Akar tumbuh di dalam tubuh gajah, dan ketidakstabilan memenuhi organ-organnya sebelum ledakan keras bergema di area tersebut. Gajah itu berlutut di tanah setelah pukulan itu, dan aliran darah mengalir keluar dari mulut, belalai, telinga, dan matanya. Namun, ia segera mengangkat kepalanya lagi dan mengarahkan pandangannya pada lawannya yang sulit ditangkap. Noah memutuskan untuk mundur saat melihat itu. Tubuhnya berubah menjadi pedang yang menembus medan perang. Dia berhenti ketika dia mencapai babi peringkat 8, dan makhluk itu mengerti bahwa sudah waktunya untuk menangani pemimpin lainnya. Aku akan menguasai teleportasi selama aku terus bertarung, pikir Noah sambil membubarkan wujud drakoniknya dan menyimpan pedang terkutuk itu. Tetap saja, aku tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk membunuh binatang ajaib peringkat 8. Saya tidak bisa berharap untuk menembus mantra yang diluncurkan oleh kultivator peringkat 8 pada level saya saat ini. Beberapa spesimen tingkat atas terbang ke arah Noah.
Tapi pedang iblisnya bersinar sebelum membelah makhluk itu menjadi dua. Nuh segera membakarnya untuk menyembuhkan tubuhnya, dan pikirannya mengembara saat gelombang kekuatan mengalir melalui jaringannya. Saya butuh pukulan terakhir, Noah menyimpulkan. Gelombang kejut yang dilepaskan dari pertarungan antara kedua pemimpin menyapu medan perang, tapi Noah tetap diam. Bahkan jika sebagian besar kelompok telah memutuskan untuk berkumpul ke arahnya, dia tidak menarik perhatian mereka. Pikirannya hanya bisa mengembara melalui banyak teknik dan pengalamannya yang luas untuk menemukan sesuatu yang bisa menghasilkan pukulan akhir yang kuat. Sesuatu yang bahkan bisa melampaui domain bayangan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1520 ekspresi murni. Nuh tidak mengalami apapun selain kerugian sepanjang perjalanan melintasi wilayah kekuasaan binatang ajaib. Kesadarannya yang tinggi membuat kelompoknya bisa menghindari kawanan berbahaya, namun situasi tidak berubah bahkan setelah berabad-abad berlalu. Kebodohan membantu mendorong beberapa lawan yang mengancam selama perjalanan mereka. Makhluk-makhluk itu mengubah wilayah yang ditaklukkan menjadi tanah terlantar sebelum berubah menjadi surga biru. Kelompok lain akan memperjuangkan kepemilikan tanah tersebut setiap kali kelompok tersebut pergi. Perjalanan ini paling menguntungkan Fergie dan si bodoh. Keahlian bertarung sang ahli mengalami banyak evolusi, dan binatang ajaib mulai berkembang biak saat tubuh mereka menyerap nutrisi yang berharga. Nuh menyaksikan kelahiran spesimen peringkat 4, dan dia juga melihat mereka menembus peringkat heroik karena banyaknya sumber daya yang ditawarkan oleh alam yang lebih tinggi. Kelompok kebodohan membesar dan berkembang setelah setiap kemenangan. Semangat mereka tidak pernah setinggi ini. Rasa kesetiaan terhadap Nuh juga muncul di antara makhluk-makhluk itu. Saya tidak mengerti mengapa kamu berjuang begitu keras, babi peringkat 8 menanyai Nuh di beberapa titik selama perjalanan. Kamu sudah bisa melukai binatang ajaib peringkat 8. Kehebatanmu tak berkompetisi di antara makhluk ajaib peringkat 7. Mungkin ini saatnya menerima bahwa kamu tidak bisa memaksakan kekuatanmu untuk mencapai peringkat superior tanpa menghadapi pelanggaran. Saya harus setuju, tambah Fergie. Apimu memungkinkanmu memulihkan tubuhmu, tapi kamu berakhir di ambang kehancuran berkali-kali dalam setiap pertempuran. Kamu mungkin tidak mengalami luka yang berkepanjangan, tapi pendekatan ini tidak sehat untuk pikiranmu. Kekhawatiran mereka mencapai puncaknya setelah aura Nuh mulai tidak stabil. Dia masih memegang kendali penuh atas kekuatan, namun haus darah yang terpancar dari pikirannya semakin meningkat setelah bertarung tanpa henti selama berabad-abad. Pendekatan Nuh terhadap pertempuran tersebut juga tidak biasa. Ia selalu terjun dalam pertarungan yang tidak bisa dimenangkannya, berharap bahaya tersebut bisa memaksa pikiran untuk melahirkan teknik baru. Pendekatan itu telah memungkinkan Nuh untuk menguasai transmisinya dalam beberapa dekade, tetapi hal itu belum menghasilkan pukulan akhir yang tepat. Namun, dia telah menemukan jalan yang menjanjikan, dan rasa haus darahnya yang tidak stabil tidak cukup untuk membuatnya berhenti. Siapapun bisa menghadapi makhluk peringkat 8 setelah mencapai peringkat ke-8, jawab Noah. Ini bukan alasan untuk mengubah dirimu menjadi binatang yang haus darah, jawab Fergie sebelum melirik babi itu. Tidak bermaksud jahat, saya tidak akan menjadi diri saya sendiri jika saya mengambil jalan yang aman, jawab Noah. Saya bahkan mempunyai perasaan samar bahwa ambisi saya tidak akan membuat saya maju jika saya gagal. Pusat kekuasaan saya terkadang menjengkelkan untuk dipuaskan. Bukankah tubuhmu sudah dekat dengan terobosan? Fergie bertanya, berapa banyak bahan peringkat 8 yang sudah kamu makan? Kamu seharusnya sudah dekat kan? Keyakinan Fergie tidak akan salah dalam situasi normal. Bahkan bibrida terkuat pun akan mendekati terobosan setelah memakan begitu banyak material peringkat 8. Namun, tubuh Nuh membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang sangat banyak. Ia telah tumbuh begitu kuat sehingga Fergie tidak dapat mengevaluasi kekuatannya lagi. Namun ia belum mendekati puncak peringkat ke-7. Sejujurnya, Nuh baru saja melewati setengah jalan tersebut beberapa dekade yang lalu. Pertumbuhannya akan lebih cepat jika dia berhasil memakan seluruh makhluk peringkat 8, tapi dia harus puas dengan apa yang tersisa dari Fuleri peringkat 8. Hasil rampasan dari pertarungannya bahkan berupa anggota badan atau potongan kecil kulit. Ada batasan seberapa cepat Nuh dapat berkembang dengan makanan tersebut. Kamu harus fokus pada pusat kekuatanmu, kata Noah sebelum berbalik ke arah babi, dan kamu harus menjaga kawananmu. Biarkan aku menangani keberadaanku. Ini bukan hal terburuk yang pernah aku alami selama sesi latihan. Fergie dan pemimpin Fuleri hanya bisa menghela nafas tak berdaya di hadapan kekeras kepalaan Noah. Kecakapan bertarungnya sudah membuat mereka takjub, tapi dia selalu menginginkan lebih. Perjalanan ini membawa kelompok ini ke banyak bidang yang berharga. Nuh berkesempatan untuk mandi di Sungai Putih, mengambil material berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan memakan banyak sumber daya berharga selama petualangan tersebut. Hukumnya diperluas, pikirannya diperluas, dan tubuhnya meningkat. Semuanya berjalan lancar, tetapi pikirannya perlahan-lahan menjadi kacau. Nuh telah memperhatikan perubahan dalam pikirannya sebelum teman-temannya. Dia bisa merasakan bagaimana pemikirannya perlahan-lahan kehilangan keragaman aslinya dan berubah menjadi ide-ide yang haus darah.
Proses ini bisa menjadi permanen jika Noah tidak menghabiskan beberapa dekade untuk menghilangkan rasa haus darah yang terkumpul selama pertempuran tersebut, namun dia tidak bisa berhenti sekarang. Pukulan terakhirnya akan menjadi nyata. Keberadaannya mencegahnya untuk menunda proses itu. Serangan tanpa pedang terkutuk tapi dalam bentuk naga bisa memotong beberapa jari, pikir Noah sambil mengamati lawannya. Tidak cukup. Bahkan satu lengan saja tidak akan cukup. Lawannya adalah buaya pendek. Makhluk itu panjang, namun tingginya menghalanginya untuk bergerak cepat. Pertahanannya tinggi karena 3 lapisan sisik hijau menutupi tubuhnya, namun kekuatan keseluruhannya di bawah rata-rata. Ini adalah salah satu binatang ajaib peringkat 8 terlemah di dunia, pikir Noah sebelum mengaktifkan bengkelnya untuk membuat baju besi drakonik. Aku harus bisa membunuhnya. Nuh menghunus pedang terkutuk itu dan memperbanyak lengan dan senjatanya. Dia bahkan memanggil bentuk iblis, dan dia segera mendapatkan bentuk yang mengerikan. Pertarungan dimulai segera setelah mendengkur dan malam muncul di tempat terbuka. Si bodoh dan Fergie membuat anggota lainnya sibuk, sehingga Noah bisa fokus pada lawannya. Daerah tersebut memiliki banyak sungai putih yang digunakan buaya sebagai rumah mereka, namun Nuh mengabaikan sumber daya tersebut. Semuanya lenyap dari pandangannya. Hanya lawannya yang tersisa di matanya. Noah segera melancarkan salah satu serangan terkuatnya. Tubuhnya yang mengerikan berubah menjadi pedang yang menembus langit dan menghilang sebelum mencapai buaya. Dia telah menemukan metode untuk membangun momentum melalui teknik gerakannya. Teleportasi tersebut memungkinkan Noah untuk mempertahankan kecepatannya, jadi dia telah belajar bagaimana mengganti kemampuan dan mengumpulkan kekuatan melalui sprintnya. Bila hitam itu muncul kembali di atas buaya dan mulai menukik ke arahnya, tapi Noah berteleportasi lagi. Dia melakukan reformasi di sisi makhluk itu dan mengulangi prosesnya. Mendengkur dan malam menyerang buaya tersebut, namun serangan mereka hanya berhasil memperlambat aksinya. Mereka tidak menembus kulitnya, tapi serangan tanpa henti mereka akhirnya menghancurkan beberapa sisik. Setelah Noah membangun momentum yang cukup, dia melakukan tipuan untuk memancing gigitan buaya dan berteleportasi ke atas kepalanya. Bilahnya menyatu membentuk struktur seperti bor yang menembus 3 lapisan sisik dan menyentuh tengkorak makhluk itu. Bilah Nuh berhenti ketika mencapai tengkorak. Mereka tidak bisa turun lagi. Serangannya tidak bisa menembus material itu. Buaya itu mengayunkan ekornya sebelum Nuh dapat mencoba hal lain, tetapi dia dengan cepat berteleportasi untuk muncul kembali tinggi di langit. Tatapan dinginnya kemudian mendarat pada makhluk itu, dan gelombang haus darah muncul dari sosoknya. Apalagi yang aku lewatkan? Noah berpikir tanpa menyalakan apinya. Pikirannya bekerja lebih cepat sementara tubuhnya hancur. Situasi mendekati kematian itu memberi Nuh lebih banyak ide tentang kemungkinan serangan terakhir, jadi dia menahan apinya untuk menunda penyembuhannya. Saya menggunakan teknik gerakan saya, ambisi saya, zat yang tidak stabil, dan 3 pedang terkutuk, pikir Noah. Hanya ini yang kumiliki. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk membunuhnya? Apakah ambisiku menipuku lagi? Nuh mempertimbangkan pilihan-pilihan itu, tetapi alasannya terhenti ketika sebuah ide terbentuk. Adegan dari pelatihannya dengan Sword Sein muncul kembali di benaknya dan mengungkap alasan di balik kegagalannya. Saya tidak akan pernah melangkah ke tingkat kekuatan berikutnya jika saya tetap memisahkan kemampuan saya, pikir Noah. Aku perlu menggabungkannya menjadi satu pukulan, serangan yang bisa menjadi ekspresi murni dari ambisiku.